Jelas hanya seorang sekretaris kecil. Tapi setiap hari bisa di villa mewah. Hanya karena dia adalah pacar rahasia CEO yang telah bersembunyi selama 3 tahun. Juga, karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa, ada banyak orang yang ingin merampoknya pergi. Termasuk CEO Chen, pesaing terbesarnya. Dia bersedia membayar 10 kali lipat harga untuk mendapatkannya. Sang CEO langsung cemburu dan menghampiri ingin mengadakan kontes minum dengan Presiden Chen. Kemudian dengan marah membawa Qiao Qing pergi. Benar-benar menolak untuk mendengarkan penjelasannya. Bahkan melemparkannya ke pintu. Qiao Qing hanya bisa duduk di kursi di depan pintu dan tidur semalaman di sana. Setelah CEO bangun, dia tidak merasakan kasihan padanya apapun. Dia bahkan memintanya untuk berganti pakaian dan kemudian pergi keluar dengannya. Bahkan tidak memperhatikan bahwa dia sakit. Saat dia mendaki gunung dengan pelanggan besar, Qiao Qing benar-benar tidak tahan lagi. Kaki terkilir. Pelanggan mengindikasikan jika dia merasa tidak enak badan maka jangan lanjutkan. Lebih baik turun gunung. Pak Yang, mari kita bicara nanti. CEO mengira Qiao Qing lah yang menghancurkan bisnisnya. Jadi pun tidak memberinya harga diri. Sepertinya dia sengsara ketika dia adalah pacar CEO ini. Dia tidak terlihat seperti pacar yang merawat pacarnya saat dia sakit. Dia hanya bisa minum obat sendiri. Keesokan harinya, Presiden pergi berkencan dengan teman masa kecilnya. Dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri. CEO sangat senang karena dia minum terlalu banyak. Dia segera menelepon dan meminta Qiao Qing untuk membawa penawar alkohol. Bahkan berpelukan di depannya. Teman itu berulang kali mengingatkannya untuk tidak memperlakukan Qiao Qing seperti itu lagi. Jika tidak, suatu saat dia akan meminta putus. Jika dia tidak tahan lagi, dia bisa menawarkan untuk putus. Sebenarnya, teman masa kecilnya juga naksir pada CEO. Malam itu, dia tahu dari matanya bahwa Qiao Zheng juga menyukainya. Jadi dia memperingatkannya untuk mengingat identitasnya. Minta dia untuk menjauh dari CEO. Bahkan mabil tindakan. Seseorang seperti Qiao Qing yang dulunya sangat damai sekarang harus membalas tamparannya. Kesabaran saya hanya bekerja dengan Guyi. Adapun yang lain, saya tidak mudah diintimidasi. Nona muda licik itu ingin mencuri pacar CEO dari tangan sekretaris. Dan dengan sengaja menumpahkan anggur di bajunya dan menyalahkan sekretarisnya. Aku ingin membuatkanmu secangkir teh. Tetapi sekretaris Qiao berkata bahwa kamu hanya meminum teh yang dia buat. Aku baru saja mengambil gelas dan sekretaris Qiao dengan marah mendorong aku. Bahkan mengotori sepatu kesayanganku. CEO tidak hanya tidak mempercayainya, tetapi juga tidak memarahi Qiao Qing. Gadis licik itu kemudian berpura-pura baik dan membela Qiao Qing. Tidak apa-apa, aku tidak menghitung. Hanya perlu Qiao Qing membersihkan sepatuku untukku. Aku tidak akan memaksanya untuk memberikan kompensasi. Tanpa diduga, sang CEO membuat pacarnya dipermalukan di depan semua orang. Seorang tuan muda yang diam-diam jatuh cinta dengan Qiao Qing segera datang untuk menyelamatkannya. Ini hanya sepasang sepatu aja. Selain itu, perkelahian dalam pesta tidak bisa dihindari, itu hanya hal sepele. Tak perlu mempersulit orang lain gitu. CEO itu langsung bertanya siapa pria ini. Mengapa di sini dan begitu cerewet? Ternyata dia adalah sepupu dari gadis licik itu. Sebelum meninggalkan tempat ini, dia berjanji akan mengembalikan sepasang sepatu lagi untuk sepupunya. Setelah mengatakan ini, dia pegang tangan Qiao Qing dan pergi. Dia juga khawatir tentang luka bakarnya. Secara aktif membantunya mengatasi lukanya. Pada saat yang sama secara resmi memperkenalkan dirinya padanya. Di sisi ini, gadis gila itu bertanya kepada CEO untuk ketiga kalinya apakah dia berhubungan cinta dengan sekretaris Qiao atau tidak. Tapi dia selalu mengelak dan menolak untuk menjawab. Hanya mengatakan bahwa dia akan membeli sepasang sepatu yang lebih baik untuknya. Saat ini Qiao Qing juga diam-diam menderita. Ingat pertama kali dia bertemu CEO. Hari itu di lift dia tiba-tiba menekannya ke dinding. Tanyakan padanya apakah dia ingin menjadi pacarnya. Qiao Qing mengira dia mabuk, tetapi tanpa diduga dia sangat serius. Kalau dipikir-pikir,
dia tiba-tiba tampak peduli dengan lukanya. Qiao Qing tidak mengerti. Jika kamu sudah tahu bahwa aku tidak melakukan kesalahan, mengapa menyuruhku mengeringkan sepatunya? CEO menunjukkan bahwa dia tidak terlalu peduli siapa yang benar atau salah. Tapi hanya peduli di pesta itu. Qiao Qing sebagai sekretaris tidak boleh menimbulkan masalah baginya. Apa yang menyebabkan masalah? Jelas aku tidak melakukan kesalahan, mengapa memaksa aku untuk meminta maaf? CEO itu segera melangkah maju untuk mengkritiknya. Mengapa kamu menjadi begitu? Tapi Qiao Qing sudah muak. Dia selalu menunggu. Menunggu CEO memberitahunya informasi pernikahannya. Tapi dia menyuruhnya untuk jangan percaya rumor dari luar. Dia hanya menganggap gadis licik itu sebagai saudara perempuan. Meski dia mengatakan itu di luar, tapi keesokan harinya dia secara terang mengajak gadis licik itu pergi bekerja. Dia juga mengumumkan bahwa mulai sekarang Nona Bai akan menjadi asisten khususnya. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Qiao Qing untuk tidak membuat Nona Bai marah. Tapi gadis itu karena dia ingin mengusir Qiao Qing. Sengaja mencuri kontraknya sehingga dia tidak bisa melaporkannya ke CEO. Tentu saja, dia marah. Sore harinya dalam perjalanan pulang Qiao Qing tiba-tiba mengalami sakit perut yang parah. Dia segera menelepon pacar CEO, tetapi tidak ada yang menjawab. Untungnya, Tuan Muda Bai muncul tepat waktu. Membawanya kembali ke hotel untuk merawatnya sepanjang malam. Tetapi keesokan harinya ketika dia tiba di perusahaan, tiba-tiba melihat di layar adalah gambar dirinya memasuki hotel dengan Tuan Muda Bai. Semua kolega berbicara dan berbisik. Setelah CEO melihat, bahkan jika gadis licik itu ingin menambahkan bahan bakar ke api, dia tidak akan mendengarkan. Langsung memerintahkan asistennya untuk segera membereskan foto-foto tersebut. Tidak biarkan itu keluar. Lalu dengan marah menyeret Qiao Qing pulang. Qiao Zheng dengan tergesa-gesa menjelaskan bahwa dia mengalami menstruasi tadi malam sehingga perutnya tidak nyaman. Tapi CEO hanya peduli siapa yang berselingkuh dengannya. Siapa pria itu? Kenapa kalian tinggal bersama? Pada saat yang sama, minta dia membuktikan dirinya suci. Tapi Qiao Qing berkata dia tidak punya cara untuk membuktikannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia hanya mencintainya. CEO sekarang tenang dan pergi untuk menangani pekerjaan. Pada malam hari, dia pulang ke rumah dan menemukan Qiao Qing berpura-pura tertidur. Dia berbicara dengan lembut padanya. Semua foto telah dihancurkan. Benar-benar tidak akan membiarkannya menderita kerugian. Karyawan yang merilis foto telah dikeluarkan. Dia akan meminta gadis licik itu untuk meminta maaf padanya. Untuk menebus Qiao Qing, CEO berjanji bahwa besok akan menjadi seperti setiap tahun untuk merayakan ulang tahunnya bersamanya. Dan juga punya sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Tetapi Qiao Qing menunggunya selama sehari semalam dan dia tetap tidak muncul. Ini adalah pertama kalinya dia melanggar janjinya dalam 3 tahun. Dia juga tahu tempatnya di hatinya. Jadi keesokan harinya, dia mengusulkan untuk putus dengan CEO. Dia bahkan memberinya surat pengunduran diri. Meskipun dia membelikannya hadiah kompensasi, dia tidak bisa mengubah keputusannya. Kemudian Qiao Qing menghilang. CEO menggeledah semua hotel dan motel besar. Tapi Qiao Zheng tidak dapat ditemukan. Akhirnya menemukan bahwa Qiao Qing dan Tuan Muda Bai selalu bersama. Siapa kau? Berani urus bisnisku, ambil orang milikku. CEO karena ingin merampok pacar sekretarisnya kembali. Dia telah tak segan-segan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menjatuhkan kompi lawan. Qiao Qing, setelah mengetahui masalah tersebut, berinisiatif mencari CEO untuk bernegosiasi. Dia memanggilnya kembali ke sisinya. Pada saat yang sama, dia bilang tidak akan menikah begitu cepat. Selama ini dia terpaksa bersamanya. Qiao Qing dengan senang hati setuju. Tanpa diduga, CEO marah. Karena pria itu, kau dapat setuju begitu cepat kan? Qiao Qing segera menyatakan bahwa dia mengatakannya, dia bisa melakukannya. Juga meminta presiden untuk memenuhi janjinya untuk mengampuni Tuan Muda Bai. Bai Yan, setelah mengetahui masalah tersebut, menegur Qiao Qing karena sebaiknya dia tidak berkompromi dengannya.
Trik pengecut Sang Taipan sama sekali tidak berpengaruh padanya. Beri dia lebih banyak waktu, dia bisa menyelesaikan ini. Tapi Qiao Qing telah bersama CEO selama 3 tahun. Apapun yang dia putuskan untuk dilakukan, dia akan sangat gigih. Qiao Qing mau tidak mau membawa kopernya kembali ke villa tempat dia tinggal selama 3 tahun. CEO segera berjalan dan memeluknya. Tapi Qiao Qing hanya peduli dia sudah selesai dengan urusan Bai Yan belum. CEO segera menyuruhnya tutup mulut. Setelah ini, tidak boleh menyebut nama pria itu di depannya. Qiao Qing kemudian bertanya lagi. Tak lama lagi, kamu akan menjadi keluarga dengan sepupu dia. Apakah mungkin menghindari pertemuan dengan Bai Yan? CEO segera mengingatkannya untuk tidak terlalu sarkastik. Dia tidak ingin berdebat hari ini. Setelah itu, dia membawanya ke ruang. Tonton dengan Qiao Qing film favoritnya. Dia bilang dia akan mencarikannya pembantu. Nantinya, pekerjaan rumah tangga tidak perlu disentuh olehnya. Qiao Qing tahu tujuannya dengan baik. Hanya ingin menemukan seseorang untuk memantau setiap gerakannya. Ini seperti menguncinya di dalam sangkar. Aku ingin memperlakukanmu sedikit lebih baik. Jangan salah paham. Tapi Qiao Qing juga tidak bodoh. Dia segera mengerti pikiran CEO. Dia tidak berencana untuk menikahinya sejak awal. Hanya ingin menikah dengan nona muda kaya itu. Terakhir kali, dia bilang dia punya sesuatu mau bilang padanya di hari ulang tahunnya. Pasti ingin membuat ini jelas. Hanya saja dia tidak menyangka dia menawarkan untuk putus selangkah lebih maju. Lagi pula, dia hanya khawatir setelah kehilangannya. Sebagai tuan muda yang kaya, dia akan merasa tidak mau kalah. Berhenti bertingkah seolah-olah adalah orang baik. CEO merasa telah disalahpahami. Hanya ingin menggunakan tindakan untuk membuktikan cintanya. Qiao Qing karena ingin melepaskan diri dari cengkeramannya, telah membuatnya sedikit berdarah. Kamu gila. Qiao Qing mengatakan bahwa hanya karena dia setuju untuk kembali, bukan berarti dia akan berbaikan dengannya. CEO karena dia ingin menyenangkannya. Jadi meminta seorang teman dan gadis licik itu untuk pergi mencoba gaun pengantin. Dia bahkan meminta bawahannya untuk memilih hadiah untuk Qiao Qing. Kebetulan tertangkap oleh gadis licik itu. Rekan-rekannya langsung memuji bahwa penglihatannya pasti sangat bagus. Minta dia untuk membantunya memilih kalung. Gadis licik itu berpikir bahwa CEO ingin memberikan hadiahnya. Sebenarnya, dia membelinya untuk Qiao Qing. Bahkan, dia secara pribadi mengenakannya untuknya. Qiao Qing ingin berterima kasih kepada CEO, jadi dia berkata bahwa dia akan membawa makan siang besok siang. Sebenarnya, dia hanya ingin keluar untuk menghirup udara segar. Sepanjang hari dia diawasi oleh pelayan, dia merasa sangat tidak nyaman. Keesokan harinya, sejak dini hari, CEO telah tidak sabar menunggu kedatangan Qiao Qing. Tapi melihat jam, dia masih belum muncul. Tapi orang yang datang adalah gadis licik itu. CEO langsung mengatakan dia tidak mau makan. Sedang sibuk menunggu seseorang yang sangat penting. Minta dia keluar dulu. Tanpa diduga, gadis licik dan Qiao Qing bertemu satu sama lain. Dia melihat kalung di leher Qiao Qing. Marah, dia langsung mau mengulur tangannya untuk meraihnya. Tapi dia dihentikan oleh CEO. Jangan main-main di sini lagi. Saat itulah Qiao Qing memberinya makan siang. Gadis licik itu marah dan menjatuhkan kotak makan siang. Pada saat yang sama berteriak pada Qiao Qing mengusirnya segera keluar dari sini. CEO juga ingin mengejarnya untuk menjelaskan. Tapi ditanyai oleh gadis licik itu. Kenapa kalian berdua masih berhubungan? CEO segera berbicara dengannya. Pertunangan itu hanya atas kehendak orang tua kedua belah pihak. Sama sekali bukan pilihannya. Kemudian dengan cepat mengejar Qiao Qing untuk menjelaskan semuanya. Dia bahkan memastikan bahwa dia tidak akan ada hubungannya dengan dia di masa depan. Akan melindungi Qiao Qing dengan baik. Tapi Qiao Qing tidak peduli sama sekali. Karena alasan dia telat siang adalah untuk mencari ibu CEO. Dia pikir dia berkencan dengan CEO hanya demi uang. Tanpa diduga. Tidak, saya ingin Anda membantu saya menyingkirkan Guyi.
Pastikan saja dia tidak melekat padaku lagi. Saya berjanji untuk meninggalkan Nancheng selamanya. Memang, keesokan harinya Qiao Qing menghilang lagi. CEO diatur oleh ibunya untuk menikahi Nona Bai. Tapi kepergian Qiao Qing membuatnya terlalu menderita. Setelah dia menyuruh ibunya turun dari mobil, segera pergi ke kampung halaman Qiao Qing di malam hari untuk menemukannya. Tanpa diduga, dia bertemu pesaing cintanya. Kamu menghabiskan banyak pikiran ingin meninggalkanmu, hanya karena pria ini. Bukankah kamu sudah bertunangan? Setelah hidup bersama selama 4 tahun, dia tidak pernah mengakui identitasnya. Dia bahkan berniat menikahi wanita kaya demi kepentingan keluarga. Membela dia banyak kali tepat di depan Qiao Qing. Setelah disakiti berkali-kali, Qiao Qing memutuskan untuk mengakhiri cinta ini. Baru saat itulah Gu Yi menemukan bahwa dia jatuh cinta padanya. Jadi menyerah pernikahan untuk datang kampung halaman Qiao Qing. Alhasil, begitu mereka bertemu, ibunya memarahinya. Saat itu pengawal juga datang untuk mencarinya. Menasihatinya untuk kembali bertunangan dengan nona keluarga Bai. Secara kebetulan, adik laki-laki Qiao Qing lewat. Salah paham bahwa Gu Yi diintimidasi. Hei, lepaskan dia. Qiao Zi segera bergegas maju dengan berani. Setelah menangani para pengawal, dia menarik Gu Yi dan kabur. Sulit untuk menyingkirkan mereka. Gu Yi melihat celemek bocah itu. Dia langsung menebak identitasnya. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk berteman dengan anak laki-laki itu. Qiao Zi segera mengundangnya ke restorannya untuk makan sate panggang. Dia memberitahu saudara perempuannya bahwa ini adalah teman yang baru saja dia temui. Teman apa? Teman macam apa ini? Hanya tahu mengajak orang yang tidak baik apapun di luar pulang. Bu, apa yang kamu lakukan? Tunjukkan rasa hormat di depan temanku sedikit, Bu. Gu Yi yang berwajah tebal duduk di sini. Qiao Qing melihat itu dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Kemudian dia kembali ke dapur untuk memasak. Dia juga sengaja membuang banyak bawang yang paling dia benci. Barbecue itu sangat pedas sehingga Gu Yi hampir menangis. Dia hanya bisa menggertakkan gigi saat makan dan minum. Qiao Zi juga bermata tajam. Begitu dia melihatnya, dia menyadari bahwa pria itu telah menyukai kakak perempuannya. Gu Yi tidak menyangkalnya, sebaliknya, dia meminta bocah itu untuk membantunya. Qiao Zi segera setuju untuk membantunya memenangkan kembali cinta kakaknya. Hei, terima kasih Kak Zi. Tidak perlu sopan. Hari sudah gelap dan Gu Yi masih belum berniat untuk pergi. Akhirnya berhasil tidur di sini berkat bantuan Qiao Zi. Bahkan harus tidur di ranjang yang sama dengan saingan cinta Bai Yan. Dua orang seperti anak-anak yang berebut tempat tidur. Ibu Qiao membuka pintu dan melihat pemandangan yang penuh air mata ini. Dia dengan cepat menutupi matanya. Kami sangat dekat. Ya benar. Menunggu ibu Qiao pergi, Gu Yi tidak bisa menahan diri lagi dan lari ke kamar Qiao Qing. Ingin tidur di sini bersamanya. Akibatnya, tidak sengaja melihat foto Qiao Qing bersama pria lain. Siapa ini? Tak terlibatmu, keluarlah. Gu Yi diusir dari ruangan. Dia merasa pria itu sangat akrab. Dia langsung curiga. Keesokan paginya Bai Yan dan Qiao Qing pergi jogging bersama. Dia bertanya padanya apakah dia akan kembali ke sisi Gu Yi. Qiao Qing dengan tegas menyangkal hal ini. Tapi Bai Yan merasa dia berbicara omong kosong. Tadi malam dia melihat Gu Yi tidur di sofa di ruang tamu. Qiao Qing mengeluarkan dupa untuk membantunya mengusir nyamuk. Itu hanya hal kecil. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Kumpulkan kecil menjadi besar. Detail kecil menunjukkan kebenaran. Seperti kamu tidak tahu ada nyamuk di kamar aku juga. Gu Yi duduk di dalam mobil dan melihat mereka berdua berlari bersama. Segera dengan cemburu menyuruh Bai Yan untuk segera kembali ke perusahaan. Dia harus kembali juga. Jadi mereka berdua meninggalkan tempat ini satu persatu. Akibatnya, di tengah jalan, Gu Yi sengaja bermain kotor dan kembali. Secara kebetulan melihat Qiao Zi memegang sekotak kue. Siapa yang ulang tahun hari ini? Kakak aku. Kok bisa ulang tahun kakakmu tapi aku tidak tahu?
Bukankah hari ulang tahunnya sudah berakhir? Kok bisa, hari ini adalah hari ulang tahunnya. Lihat, tokonya juga tutup. Gu Yi dengan curiga kembali ke rumah bersama Qiao Zi. Meski Qiao Qing tetap tidak mau berbicara dengannya. Tapi kedua orang tuanya tahu bahwa dia menyukai Gu Yi. Sejak pria yang diam-diam dicintainya meninggal dunia. Hanya Gu Yi yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Meskipun ibu Qiao sangat puas akan Bai Yan, tapi dia juga berharap putrinya bisa segera keluar dari masa lalu. Malam itu Qiao Qing menasihati Gu Yi untuk menyerah. Mungkin apa yang dia pikir cinta hanyalah ketidakpuasan. Memang benar dia pernah ragu-ragu. Aku tidak ingin menyerah pada Anda dan Bai Yun sekaligus. Tapi sekarang aku sudah memikirkannya. Jika aku harus memilih antara kamu dan dia, lalu aku memilihmu. Kalimat Gu Yi ini membuat suasana hati Qiao Qing menjadi sangat rumit. Oleh karena itu, dia tidak berhati-hati dan minum terlalu banyak. Ketika Gu Yi hendak memeluknya kembali ke kamarnya, dia mendengar dia menyebut nama pria lain. Hari berikutnya, tunggu Qiao Qing bangun. Gu Yi segera mengambil foto itu dan menanyakan hubungan seperti apa yang mereka berdua miliki. Tak disangka, dia mendengar cerita yang membuat hatinya hancur. Su Kuyen adalah seniornya di SMA. Cinta muda seringkali sangat polos dan murni. Qiao Qing belajar dengan giat hanya karena dia ingin pergi ke universitas yang sama dengannya. Menunggu sampai dia lulus ujian untuk mengaku pada Su Kuyen, namun sayangnya dia mengalami kecelakaan. Dan yang lainnya adalah Gu Yi. Kecelakaan ini menyebabkan Su Kuyen meninggal. Organ tubuhnya juga disumbangkan ke Gu Yi. Jadi kamu mendekatiku hanya karena hati ini. Selama 3 tahun terakhir, kamu bersamaku hanya karena Su Kuyen, kan? Ulang tahun yang aku beritahu kamu sebenarnya adalah miliknya. Orang ini adalah manajer umum yang berkuasa di pasar. Namun kini jatuh cinta pada sekretaris yang pernah dianggapnya sebagai alat penghasil uang. Tapi di hati pacarnya, dia hanya pengganti seniornya. Hanya karena hatinya adalah hati milik Su Kuyen. Fakta ini membuat Gu Yi tidak bisa diterima. Ia memilih untuk melumpuhkan dirinya sendiri dengan alkohol. Untuk melupakan Qiao Qing, dia bahkan memanggil gadis-gadis datang. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa dia tidak bisa berhenti mencintainya. Gu Yi mati-matian jatuh ke kolam. Saat ini, Qiao Qing menerima telepon dari Zhou Rui. Mengetahui bahwa Gu Yi punya masalah, dia bergegas berlari datang. Angkat Gu Yi yang terendam air. Melihat bahwa dia baik-baik saja, dia pergi, tetapi ditarik kembali oleh Niao Lai. Jika hatiku tidak ada di dalam tubuhku, bahkan jika aku mati, kamu bahkan tidak akan melihatku, kan? Seseorang yang dulu sombong seperti Gu Yi kini menjadi sehina ini. Bahkan jika Qiao Qing hanya berada di sisinya karena hati ini, dia berkomitmen untuk menjadi sukarelawan. Tapi Qiao Qing masih dengan dingin menolak permintaannya. Pergi tanpa melihat ke belakang. Ibunya pun tidak bisa menahan diri melihat putranya putus asa hanya karena seorang gadis seperti itu.